Kita buat janji ya sekarang, kalau udah besar melari bareng lagi. Oke. Pura Luhur Uluwatu ini diperkirakan dibangun oleh Empu Kuturan pada masa pemerintahan raja yang bergelar Sri Haji Marakata. Beliau adalah salah seorang guru spiritual kerajaan dan Bagawanta. Pada masa pemerintahan Raja Dalamwatu-Renggong yang mencapai moksa di pura ini adalah Dangyang Nirarta. Pura ini sebagai tempat pemujaan atau Stana Batara Rudra dan juga sebagai tempat pemuliaan Dangyang Nirarta. Selebihnya adalah sejarah. Seiring berjalannya waktu, Pura Luhur Uluwatu menjadi tempat yang mempertemukan banyak langkah. Ada yang datang guna mencari makna, ada yang ingin menitipkan pandangan matanya untuk hamparan garis laut tanpa ujung, dan ada pula yang sekedar berhenti tanpa benar-benar tahu alasannya. Namun tempat ini tidak pernah memaksa siapapun untuk dipahami. Ia hanya ada memberi ruang bagi siapapun untuk merasakan. Dan setelah cukup lama berada di ketinggian itu, langkah perlahan menuruni anak tangga, meninggalkan sesuatu yang sakral menuju sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan. Perjalanan berlanjut menuju sebuah ruang yang tersembunyi, pantai padang-padang. Untuk mencapainya, harus melewati lorong sempit di antara batu karang, seolah masuk ke dalam sisi lain dari dunia yang sama. Di bawah sana, suasana terasa berubah. Pasir yang putih, air laut yang jernih, dan suara ombak yang terasa lebih dekat. Semuanya mengajak untuk berhenti tanpa perlu alasan yang jelas. Bahkan, pertemuan kembali yang lama dinantikan juga bisa terjadi di sini. Tanpa perlu dijelaskan, suasana mulai terasa berbeda. Tawa mulai muncul, ringan dan tidak dibuat-buat. Cerita-cerita yang mungkin lama tertunda perlahan menemukan waktunya. Namun, di balik itu semua, masih ada ruang kecil yang belum sepenuhnya terisi. Seperti potongan terakhir yang belum hadir, seperti ombak yang terus bergerak. Perjalanan tetap berlanjut. Senja membawa langkah ke sebuah tempat sederhana. Warung Yeyes. Tidak besar, juga tidak mencolok, namun penuh dengan karakter. Kerajinan unik, nuansa tempo dulu, dan suasana yang hangat, seolah mengajak siapapun untuk hadir dan berlama-lama menikmati waktu. Tanpa pengumuman, tanpa momen besar, hanya kehadiran yang datang di waktu yang tepat. Percakapan mengalir lebih utuh, tawa terasa lebih lepas, dan waktu seolah-olah memberi jeda, agar semua benar-benar bisa dirasakan. Teman-teman. Iya. Ayo sini. Nggak bisa loh, soalnya aku mau diajak pindah keluar kota. Hah? Kok bisa? Ayo cerita nah. Ayo duduk dulu. Iya, soalnya orang tuaku pindah tugas, jadi aku harus ikut mereka. Ya, nanti bisa main lagi nah. Aha, aku punya ide. Apa? Kita buat janji ya sekarang, kalau udah besar melari bareng lagi. Oke. Pada akhirnya, yang membuat perjalanan terasa berarti adalah orang-orang di dalamnya. Banyak cerita di Uluwatu, dan ini salah satunya. Lantas, bagaimana dengan ceritamu?